from my mother. Halo seluruh, pada gimana kabarnya nih? Masih suka rebahan sambil nonton goyang tante-tante meresahkan? Sudahlah seluruh, mending pantengin Bang Dikson aja. Yuk mari, seperti biasa, aneh bakal bawain alur cerita film yang cukup asik buat ditonton. Bercerita tentang perjuangan seorang anak bernama Abraham Lincoln dalam membasmi vampir yang mengganggu hajat hidup umat manusia. Gak usah lama-lama dah ya. Sebelumnya, pasang headset, longgarin kolor, dan jangan lupa sebat serta seruput dulu kopi kulitnya. Biar nontonnya makin asoy. Dan kita masuk ke ceritanya. Film berlatar tahun 1818 di kota Indiana, di mana scene awal memperlihatkan seorang anak yang bernama Abraham melihat salah satu sahibnya dihajar oleh orang dewasa lantaran berkulit hitam. Abraham kemudian berusaha menolongnya, tapi dia malah ikut dihajar bersama temannya itu. Seketika Bapak Abraham pun datang dan menghentikan mereka. Malamnya, Abraham yang masih terbangun melihat seseorang menyelinap masuk ke rumahnya dan melakukan sesuatu pada ibunya. Benar saja, di pagi hari ibu Abraham mendadak sakit dengan gejala yang aneh. Bahkan dokter yang memeriksanya pun geleng-geleng kepala dan tak tahu apa-apa tentang penyakit tersebut. Ibu Abraham yang tengah sekarat kemudian menyuruh Abraham untuk berbaring di sampingnya dan membacakan buku untuknya. Tak lama, ibunya pun meninggal dunia. Abraham tak bisa menutupi kesedihannya. Dia pun bertekad untuk menuntut balas pada makhluk yang telah membuat ibunya modar. Scene berpindah ke 9 tahun kemudian, di mana kini Abraham telah tumbuh dewasa. Setelah mengetahui keberadaan targetnya yang bernama Bart, Abraham lantas menyiapkan peralatan seperti parang, lencong, sekop, dan kawan-kawannya, seraya bersiap melancarkan aksinya. Tembakan pertama berhasil ia daratkan di kepala Bart. Namun anehnya, Bart seakan tak merasakan apa-apa dan lantas mengejar Abraham yang berlindung di sebuah gubuk. Saat Bart membuka pintunya, Abraham kembali berhasil menembak Bart tepat di mata kanannya hingga membuatnya tersungkur. Namun hal tak terduga terjadi di mana Bart bangun kembali dan berubah menjadi sosok menyeramkan. Abraham pun dihajar habis-habisan hingga membuatnya kelayangan. Untungnya dia diselamatkan oleh seseorang sampai akhirnya ia tak sadarkan diri. Saat terbangun, dia tengah berada di sebuah tempat tidur dengan perban di sekujur tubuhnya. Ternyata dia sedang berada di rumah seseorang bernama Henry. Henry kemudian menjelaskan jika orang yang diincar Abraham selama ini adalah vampir. Abraham sempat kaget dan tak percaya dengan apa yang dikatakan Henry itu. Namun Henry menegaskan jika vampir itu nyata dan kejadian semalam adalah buktinya. Ia kemudian mengungkapkan jati dirinya yang merupakan seorang pemburu vampir. Di sana, Abraham meminta Henry untuk mengajarinya menjadi seorang pemburu vampir sepertinya. Henry dengan tegas menolak, karena dia beranggapan jika Abraham hanyalah sosok pemuda yang hanya haus akan balas dendam. Namun pada akhirnya dia menerima Abraham menjadi pemburu vampir dengan syarat Abraham harus menghilangkan rasa dendamnya. Dia juga tak diperbolehkan untuk berteman apalagi menikah, dan pelatihan Abraham pun dimulai. Singkat cerita, Abraham dan Henry yang lagi ngaso di bar tak sengaja melihat Bart yang ternyata masih hidup. Sontak, Abraham gregetan ingin menghabisinya. Namun di sini Henry melarang Abraham melakukannya dan bilang jika Abraham harus mengikuti kesepakatan yang telah mereka buat, di mana Henry lah yang menentukan target buruan. Setelahnya, Henry mengungkapkan beberapa targetnya, yaitu si vampir wanita kejam, Fadoma, dan kakaknya bernama Adam yang merupakan asal-muasal dari vampir, Bart, dan vampir lainnya. Dia menambahkan jika tugas sebenarnya dari pemburu vampir adalah untuk melindungi umat manusia dan menjaganya dari para vampir. It falls to us, Abraham, the hunters, to keep the balance. Scene berpindah ke tahun 1897 di mana Henry mengirim Abraham ke Springfield dan memulai pemburuannya secara seorang diri alias solo karir. Hal pertama yang ia lakukan ialah membaur di lingkungan tersebut dengan cara bekerja di toko buah milik Joshua yang kebetulan sedang membutuhkan karyawan baru. Hari-hari Abraham ia lalui kelayaknya orang normal pada umumnya, hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang gadis bohai berbodi mulus no minus bernama Mary. Tak lama Abraham mendapat surat dari Henry yang berisi target buruannya. Anyone in this well-mannered city might very well
be one of them. Malamnya, dia pun beraksi dan mendatangi targetnya yang bernama Aaron di sebuah toko obat. Aaron yang menyadari sedang diincar, segera mengeluarkan jebakan yang berhasil membuat Abraham terperangkap dan tergantung bersama korban lain. Untungnya, dia berhasil melepaskan diri menggunakan pisau kecil di sakunya. Setelah bebas, dia kemudian mengambil kapaknya dan menghantam Aaron sekuat tenaga hingga membuatnya kojor. Keesokan harinya, Joshua dan Abraham menghadiri sebuah pesta. Melihat Abraham yang lagi bengong sendirian sambil nyemilin kacang polong, Mary kemudian mengajaknya dansa. Chit-chat pun terjadi di antara keduanya dan nampaknya mereka mulai saling menyukai satu sama lain. Setelahnya, hari-hari Adam bisa dibilang gitu-gitu aja cuy. Siang jaga toko, malam basmi vampir. Dia bahkan sampai ketiduran saat lagi mojok berdua sama Mary akibat begadang memburu vampir. Abraham kemudian berbicara jujur pada Mary mengenai hobi malam harinya, yaitu membasmi makhluk bergigi tajam alias vampir. Di sini, Mary malah menye-menye dan menganggap ucapan Abraham hanyalah lelucon belaka. Tanpa terasa, hubungan yang terjalin di antara mereka semakin serius. Meskipun Abraham juga menyadari aturan yang disepakatnya dengan Henry, yakni dia tak boleh berkeluarga. Setelah mengantar Mary pulang, seseorang ternyata tengah mengintai mereka dari kejauhan. Dan orang tersebut tak lain adalah Bart. Di tempat lain, Vadoma memberitahu informasi mengenai kawan vampirnya yang telah dibunuh. Adam lantas menyadari bahwa itu semua adalah ulah dari Abraham yang tak lain adalah murid Henry. This hunter is another of Henry's disciples. Sementara itu, di toko Henry kedatangan tamu spesial, yaitu teman semasa kecilnya dulu yang bernama Will. Abraham sangat senang dapat berjumpa kembali dengannya. Kini, Will merupakan seorang pembebas budak, namun sayangnya dia sedang dikejar oleh para pemburu hadiah. Pertarungan pun tak terelakkan dan mereka berdua berakhir di penjara. Untungnya, Mary datang dan membebaskan mereka dari sana. Tak sampai di situ, Mary yang melihat ketertarikan Abraham di bidang politik kemudian mengenalkannya pada Senator Nolan yang punya koneksi orang dalam di pemerintahan. Setelahnya, dia didatangi Henry. Di sana, Henry mempertanyakan keputusan Abraham yang berniat berkecimpung di dunia politik. Namun Abraham berhasil meyakinkannya. Setelahnya, Henry memberikan target yang Abraham inginkan selama ini, yaitu Bart, karena dia telah mengetahui hubungan Abraham dengan Mary. Tanpa buang-buang waktu, Abraham segera OTW ke TKP. Dia menunggu kesempatan dengan gaya ngumpet ala-ala pacaran backstreet anak SMA. Ketika kesempatan datang, dia segera mengayunkan kapaknya. Namun sial, meleset dari sasaran. Pertarungan berlanjut menjadi kian sengit di antara mereka, hingga mereka pun mencapai klimaks. Dengan bersusah payah, Abraham menembak Bart tepat di mata sebelah kirinya. Alhasil, Bart pun benar-benar tamat kali ini. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan kejadian yang tak terduga. Henry ternyata merupakan seorang vampir, di mana terlihat dia yang sedang nyedot darah korbannya di gang sempit. Melihat hal tersebut, Abraham sangat marah dan lantas melemparkan kapaknya ke arah Henry. Di sana, Henry menjelaskan kisah masa lalunya, di mana dulu ia dan istrinya dirampok oleh sekawanan orang yang ternyata adalah vampir. Dan pemimpin dari kawanan tersebut tak lain adalah Adam. The only one who has lost everything. Di kejadian itu, Henry harus kehilangan istri tercintanya, sedangkan Henry sendiri digigit dan dijadikan vampir oleh Adam. Setelah Henry sadar, dia pun ngegas dan mencoba membunuh Adam. Namun, dia tak bisa melakukannya karena sebagaimana aturannya, vampir tak bisa membunuh vampir lain dan hanya makhluk hiduplah yang bisa membunuh mereka. Mendengar cerita Henry itu, Abraham mengerti posisi Henry dan lantas pergi meninggalkannya. Vampires cannot kill their own kind. Setelah kejadian itu, Abraham memutuskan untuk melamar Mary dan langsung menikahinya. Di acara itu, Henry datang dan kembali memperingatkan Abraham agar selalu berhati-hati, terlebih sekarang dia punya keluarga yang harus ia lindungi. Di tempat lain, Adam dan sekte gigi tajam yang lain berkumpul dan mengheningkan cipta untuk kematian Bart. Adam sangat murka dengan tindak tanduk Adam yang semakin mengganggunya. Dia kemudian memaksa Adam untuk mendatanginya dengan cara menculik Will. Tanpa pikir panjang, dia dan Joshua pun mendatangi markas Adam. Abraham segera masuk ke dalam rumah tersebut dan seorang diri menghadapi para Kurawa anak buah Adam.
Namun ya, karena kalah jumlah, Abraham pun dibuat terpojok. Di sana Adam menyuruh Abraham untuk membunuh Henry yang dianggapnya benalu di kaumnya. Dan jika dia menolak, nyawa Will akan melayang. Untungnya, Joshua datang dengan delmannya dan berhasil membawa kabur Will beserta Abraham dari tempat itu. Dalam pelariannya, mereka sempat bersembunyi di salah satu rumah budak. Tak lama, anak buah Adam datang mendatangi rumah tersebut. Untungnya, orang di sana tak memberitahukan keberadaan Abraham dan yang lain pada mereka. Setelahnya, salah satu ibu-ibu di sana memberitahu Adam jika mereka harus segera kembali ke rumah karena sebentar lagi akan datang perang besar. Setelahnya, diceritakan jika negara Amerika tengah bergejolak dan di mana di suatu sisi beberapa kelompok termasuk ingin menghilangkan perbudakan dan satu sisi lainnya sebaliknya. Abraham kemudian memutuskan untuk masuk dan menjadi anggota dewan dan mengutarakan pendapatnya yang terus menyuarakan untuk menghilangkan perbudakan di Amerika. Berkat pidatonya itulah Abraham menjadi sosok terkenal dan dieluh-eluhkan oleh masyarakat hingga akhirnya dia pun terpilih menjadi presiden Amerika. Question of slavery is better of our nation. Until every man is free, we are all. Kehidupan Abraham jadi semakin sibuk setelahnya, terlebih di tahun kepemimpinannya. Ancaman perang saudara tengah mencapai puncaknya. Saking sibuknya, dia bahkan tak ada waktu untuk mengurusi buah hatinya yang bernama Willy. Hingga suatu ketika, Fadoma berhasil menyelinap masuk dan menyamar menjadi pembantu di istana kepresidenan. Dia kemudian menggigit Willy hingga membuatnya meninggal. Selepas kejadian tersebut, keadaan semakin tak berpihak pada Abraham di mana pasukannya dibuat habis oleh para pemberontak yang ternyata telah bekerja sama dengan Adam. Meskipun demikian, Adam tak kehabisan akal. Dia yang menyadari jika kelemahan vampir adalah perak menyuruh pasukan untuk mengumpulkan semua benda yang terbuat dari perak. Baik itu garpu, sendok, panci, kuali, bahkan gigi perak pun diambil dari seluruh penjuru kota. Dan untuk berjaga-jaga, Adam menyuruh Mary untuk meninggalkan Washington demi keamanannya. Kemudian kita diperlihatkan Joshua yang menemui Fadoma dan membocorkan rencana Abraham. Dia mengatakan jika Adam sudah gila dan hal yang diperbuatnya hanya akan menghancurkan seluruh negeri. We need a fork. Silver. He is my friend, but I love this country even more. Setelah selesai membuat peluru perak, Abraham kemudian mengirim peluru-peluru tersebut ke medan pertempuran menggunakan kereta api. Di sisi lain, Adam yang telah mengetahui rencana Abraham itu segera bersiap untuk menghadang dan mengambil alih kereta. Tak berapa lama, puluhan vampir menyerbu kereta. Adam dan Will membabat habis para vampir tersebut hingga bos besar pun datang. Adam membuat mereka berdua kewalahan dan saat Adam hendak menggigit Abraham, Will datang di saat yang tepat dan menghentikan hal tersebut. Di tempat lain, kita diperlihatkan Fadoma sedang membakar jembatan penyeberangan kereta yang merupakan jalan satu-satunya ke medan pertempuran. Di kereta, Adam sadar bahwa isi dari kereta tersebut bukanlah perak melainkan batu. Ternyata kereta itu hanyalah pengalihan semata dan hal itu sudah direncanakan Abraham sejak awal, mulai dari pengkhianatan Joshua dan perak yang sebenarnya dibawa oleh istri dan para wanita lainnya lewat jalan darat. Adam sangat marah dan membunuh Joshua di depan mata Abraham. Adam kemudian menghampiri Abraham dan menanyakan keberadaan perak-perak itu. Bukannya jawaban yang ia dapat, bogem mentah tangan Adam yang telah dilapisi jam perak pun mengakhiri hidup Adam. Setelahnya, Adam dan Will bergegas karena mereka tak punya banyak waktu lagi. Dan saat kereta yang mereka tumpangi akan segera jatuh, lagi-lagi Henry datang membantu. Abraham dan Will pun selamat untuk kesekian kalinya. Pada akhirnya, para ibu-ibu berhasil mengantarkan peluru dan senjata perak tepat waktu dan pertempuran pun berhasil dimenangkan. Man once taught me, always have a contingency plan. Di akhir scene, kita diperlihatkan Adam yang sedang berpidato dengan gagahnya bak Insinyur Soekarno dulu. Sejak hari itu pula, era perbudakan telah berakhir dan film pun tamat. Wow, ending yang cocok banget dengan plot twist yang anti mainstream tentunya.
Oke, sampai di sini dulu alur cerita film Abraham Lincoln The Vampire Hunter. Sampai ketemu lagi sama Bang Dison di review film selanjutnya. Bagi kalian yang ingin request film bisa tulis aja di link komentar ya seluruh. Terima kasih yang masih stay di channel ini. Bagi yang suka bisa di like, komen, subscribe, dan share ya. Salam damai dan permios.